kerjasama di berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ketika kita membahas mengenai kerjasama di berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, pasti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita bahas, yaitu ada 6 faktor yang akan kita bahas pada kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Apa saja kah itu? Yaitu yang pertama adalah kerjasama pada kehidupan sosial politik. Yang kedua adalah kerjasama pada kehidupan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama pada kehidupan pada ketahanan dan keamanan negara. Yang keempat, kerjasama pada kehidupan umat beragama. Yang kelima, kerjasama pada bidang kehidupan sekolah. Dan yang keenam adalah kerjasama pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, 6 faktor inilah yang akan kita bahas pada kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kerjasama pada bidang kehidupan sosial politik, di mana perlu kita ketahui bersama, pada sosial politik sudah jelas bahwa landasan sosial politik ini sudah tercantum, sudah bisa kita lihat dalam Pancasila pasal keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana di sini sudah jelas bagaimana sikap seorang politik harus bersikap hikmat, harus bersikap bijaksana, dan harus memiliki sikap bermusyawarah atau perwakilan. Nah, pada sila keempat ini juga kita dibimbing, kita diarahkan untuk bisa mengembangkan sikap bijaksana sehingga tercipta yang namanya penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa Pancasila pada pasal keempat memiliki sebuah prinsip bahwa bangsa Indonesia akan terus mengembangkan, akan terus memelihara dalam sebuah permusyawaratan, dalam sebuah perwakilan, di mana bangsa Indonesia akan terus menjaga sikap berdemokrasinya, karena ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan lebih dari itu, bangsa Indonesia akan terus mengembangkan dan memelihara sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Kenapa demikian? Karena dari sikap bermusyawarah inilah akan menumbuhkan sikap saling menghargai, saling menolong, dan saling menghargai dalam pendapat orang lain. Dan ini akan menumbuhkan sikap kita dalam sikap bertanggung jawab dari hal apapun. Yang kedua adalah kerjasama pada bidang kehidupan ekonomi. Nah, di dalam kerjasama pada bidang kehidupan ekonomi ini tercantum pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun atas asas. Selanjutnya adalah yang kedua adalah mengenai kerjasama pada bidang kehidupan ekonomi, di mana teman-teman sekalian di sini sudah dijelaskan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian itu disusun atas kerjasama, atas asas kekeluargaan, di mana di sini sudah jelas dapat diartikan bahwa kerjasama pada bidang ekonomi ini berasas pada prinsip kerjasama. Selain itu juga saling tolong-menolong pada demokrasi ekonomi. Kenapa demikian? Yaitu untuk menciptakan sebuah kerjasama yang membangun sikap kesejahteraan dan keadilan. Yang ketiga adalah mengenai kerjasama pada bidang kehidupan, keamanan, dan ketahanan negara, di mana bisa kita lihat bersama pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain itu juga dijelaskan pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha keamanan negara. Nah, ini jelas bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus ikut andil dalam bela negara. Nah,
bela negara ini harus ada dalam jiwa dan diri kita masing-masing, harus dibangun karena kita adalah warga negara Indonesia. Nah, dalam menjaga negara kita perlu adanya kesadaran bela negara yang harus ditanamkan kepada seluruh warga negara Indonesia. Dimana untuk apa? Untuk menangkal sebuah daya tangkal terhadap sebuah ancaman yang akan dialami oleh bangsa Indonesia, baik ia akan mempengaruhi kedaulatan dan keselamatan bangsa Indonesia. Nah, bela negara itu sendiri merupakan sebuah tekad, sebuah sikap, dan perilaku bangsa Indonesia, perilaku seluruh warga Indonesia yang ingin membantu dalam keamanan negara. Nah, rasa cinta terhadap NKRI yang dijiwai terhadap rasa cinta NKRI dan undang-undang inilah yang akan membangun rasa cinta dan rasa bela negara terhadap Indonesia. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh warga negara, yaitu yang pertama adalah rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah adanya rasa kesadaran terhadap kita sebagai warga negara Indonesia perlu memahami bahwa kita juga harus memiliki yang namanya rasa kesadaran atas bela negara. Nah, apa saja sih yang perlu kita miliki? Yaitu yang pertama adalah adanya rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang ketiga adalah keyakinan akan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Yang keempat adalah adanya rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah adanya kemampuan bela negara, baik ia fisik maupun non-fisik. Yang keempat adalah mengenai kerjasama pada bidang kehidupan umat beragama, di mana di sini pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Nah, di sini sudah jelas bahwa hak bagi warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing itu Yang keempat adalah mengenai kerjasama pada bidang kehidupan. Ya Allah. Yang keempat adalah mengenai kerjasama pada bidang kehidupan umat beragama, di mana pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduknya dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaannya itu. Nah, dari penjelasan ini maka dapat diartikan bahwa negara dapat menjamin hak dan kebebasan beragama penduduknya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kerjasama pada berbagai bidang tidak akan. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diartikan bahwa negara menjamin hak dan kebebasan warga negaranya dalam menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing. Kerjasama pada penjelasan barusan mengajarkan kita bahwa negara menjamin kebebasan warga negaranya dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaannya itu. Nah, mengenai kerjasama di berbagai bidang kehidupan pada bidang umat beragama mengajarkan bagi kita untuk mewujudkan sikap kerukunan hidup, saling toleransi, saling menghargai satu sama lainnya, walaupun berbeda-beda agama. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa negara kita memiliki berbagai macam ragam agama yang ini memiliki
Yang kelima adalah kerjasama pada bidang kehidupan sekolah, di mana sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial, di mana dalam hidupnya akan saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya. Disadari atau tidak disadari bahwa Indonesia atau tidak disadari, manusia akan berjalan atas dasar kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar kerjasama. Sekolah kerjasama dilakukan atas dasar saling membantu dan saling menyayangi, baik dia dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf, guru, maupun para peserta didiknya, di mana saling membantu dan saling menyayangi. Terakhir adalah kerjasama pada bidang kehidupan bernegara dan berbangsa, yang dimana dalam mewujudkan kerjasama dalam bidang berbangsa dan bernegara ada perlu yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah warga negara dan pemerintah harus saling bekerja sama, dan yang kedua menyelenggarakan hari-hari besar keagamaan di mana yang diatur oleh pemerintah. Dan yang ketiga, kita sebagai warga negara harus mendukung setiap program-program yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk bangkitnya Indonesia, di mana kerjasama ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.